Oke, teman-teman, balik lagi bersama saya Farida Kartika. Nah, di sini saya akan mendownload atau menginstal satu add-ons lagi, yaitu modul add-ons lagi yang dimana dia akan berhubungan dengan manufacturing ya. Kita coba ya teman-teman. Kita download modulnya yang berhubungan dengan manufacturing. Nah, kita akan buat version 14, terus kita cari ke manufacturing. Nah, di sini kita cari yang version 14, lalu kita cari yang free. Nah, hanya ada ini ya teman-teman. Nah, untuk version 14 dan yang free-nya, kita akan coba salah satunya, yaitu download for version 14. Nah, tapi di sini kayaknya sepertinya agak sulit ya teman-teman, karena di kendala bahasa itu kayak adanya bahasa Cina. Di sini mungkin karena yang buat dari penduduk Tionghoa ya, atau Cina. Nah, tapi nggak apa-apa, bisa kita coba aja. Memang di sini saya agak susah ya, teman-teman, di bahasa Mandarin. Karena ya belum pernah belajar bahasa Mandarin sebelumnya. Jadi kita coba aja ya dulu, teman-teman. Oke, kita tunggu, teman-teman. Nah, setelah itu sudah bisa kita lihat di download, lalu kita ekstrak seperti biasa. Up and super oke. Lalu kita ekstrak here. Setelah itu kita Ctrl C, kita copy ke sini. Lalu kita ke local disk C, terus program F86, lalu kita sudo server, lalu kita ke sudo, kita ke add-ons-nya, lalu kita pindahkan, lalu kita continue. Nah, setelah itu sudah ada, lalu kita di sini aplikasinya kita aktifkan developer mode-nya, teman-teman. Sambil mengaktifkan, ya sudah di sini kita aktifkan developer mode-nya. Sambil loading kita lihat dulu bahwa di sini dia akan konfigurasinya akan berubah di modul sales juga ya teman-teman. Tapi di sini dia akan lebih banyak fiturnya, kayak ada produk tipenya. Sebenarnya produk tipe udah ada sih ya. Oh, di sini ada point of sale-nya. Menarik. Ada statusnya juga. Oh, jadi kita harus ke point of sale, forecast, ke inventory. Jadi ini semuanya di beberapa bagian ya teman-teman. Jadi di beberapa modul dia akan ada fitur-fiturnya. Nah, di sini di manufacturing dia itu akan ada namanya procurement group. Nah, ini akan menarik ya teman-teman. Ini procurement group artinya atau dibilang grup pengadaan ya teman-teman. Oke, langsung kita masuk ke aplikasi. Terus kita perbarui daftar aplikasinya. Lalu kita perbaharui.
Nah, sudah kita perbaharui, kita akan lihat aplikasi ini. Kita saring dengan mode ekstra, lalu kita nggak muncul ya teman-teman di sini. Oh, di sini ada kok muncul. Ternyata dia di sini. Oke, langsung kita pasang aja ya teman-teman. Jadi walaupun kadang-kadang nggak muncul ya teman-teman, nggak bisa kita cari, kita bisa nyari secara manual. Mungkin di sini nggak ada, tapi tadi di sini ada. Oke ya teman-teman, kita download. Kita tunggu teman-teman. Sebentar lagi kayaknya sudah selesai terinstall. Nah, ini dia. Kita tunggu ya teman-teman. Oke, sudah terinstall. Lalu kita ke aplikasi, kita akan ke menu si manufacturing ya teman-teman. Ke produksi. Nah, apakah dia akan ada? Nah, di sini akan ada nih. Teman-teman, di sini dia ada fitur-fitur barunya gitu ya, teman-teman. Ada material availability-nya, perusahaannya. Jadi kita bisa memilih. Gitu, teman-teman. Tapi sih di sini tadi dia bilang bahwa dia akan ada procurement group-nya ya. Tapi kenapa kita tidak ada procurement group-nya? Nah, mungkin teman-teman mungkin nggak itu kali ya, nggak terinstall dengan sempurna, jadi nggak ada procurement group-nya. Oh, mungkin kita ke work order dulu kali ya. Nah, di sini juga kita bisa buat ya teman-teman. Misalkannya kita buat produknya itu yang tadi ya. Kita coba yang tadi baut. Kita bikin kuantitasnya itu sebanyak 10. Lalu daftar kebutuhan materialnya itu nggak usah ada karena dia cuma satu komponen aja ya. Mungkin saya akan menambahkan polyvinyl. Polyvinyl sama polylayer. Kita bikin contoh aja ya teman-teman ya. Nah, kalau kita simpan, kita konfirmasi. Setelah dikonfirmasi, ini akan menjadi manufacturing order MO ya teman-teman. Di sini. Di sini kita akan punya order produksi 0020. Nah, hari ini. Di sini sudah ada ya teman-teman ya. Nah, di sini bisa kayaknya bisa kita bikin menjadi suatu prioritas ya.
atau materi. Statusnya nih, status kita masih dikonfirmasi berarti kita ada di konfirmasi ini. Tapi kalau di draft kita udah nggak ada karena ya kita nggak ngedraft apapun. Konfirmasi semua ya. Kita lihat semua. Nah, lalu kita ke sini. Material availability-nya kita masih menunggu. Lalu kita sunting. Sunting lagi teman-teman. Kita akan mengkonsumsi 2. Ini juga 2. Kita nol aja deh. Nggak apa-apa 2 aja dulu. Jadi biar kita tahu kalau misalkannya kita cara reservasinya. Kuantitasnya 2. Berarti kalau misalkan kita butuh 2 di sini, berarti di sini kita butuh 4, di sini juga butuh 4. Oke, teman-teman. Kita simpan. Periksa ketersediaan. Kita biasanya nggak akan bisa validasi kalau misalkannya ini nggak direservasi. Nah, kita periksa ketersediaannya ya tadi ya. Kalau kita validasi, create break order if you expect to process terminate. Jadi kita akan membuat break order, maksudnya pemesanan kembali. Kalau misalkannya produk kita mau memesan lagi gitu ya. Nanti kita create break order. Nah, lalu kita tandai sebagai selesai. You have not recorded produce quantities yet. Oh, berarti di sini kita harus membuat satu kuantitasnya. Kuantitasnya, tadi kita udah punya 2, sekarang kita bikin 2 lagi. Apa langsung 8 aja ya? Langsung 8, kita validasi, tandai sebagai selesai. Tadi 2 kan harus divalidasi lagi karena yaitu kita harus membuat back order lagi, teman-teman. Jadi ini ya teman-teman, bahwa kita di sini bisa bikin yang namanya produk. Di mana di sini kita punya 2 dan di sini punya 8. Jadi ya tadi kan kita menyediakan 10 ya. 10, nah terus di sini kita 2 kali order. Jadi yang pertama itu kita pesan 2, lalu kita back order lagi pesan kembali di 8. Jadi di sini semuanya sudah selesai. Nah, jadi ternyata dari manufacturing ini kita akan melihat fitur-fiturnya. Jadi dia lebih sederhana ya fiturnya. Jadi fiturnya nggak secara ke samping gini statusnya nih, tapi dia akan secara kolom gitu ya, teman-teman. Jadi cuman perbedaannya cuma itu aja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman.